Guys, jumpa lagi dengan saya Bobi Siswanto. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang seputar database, dan pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang suatu hal yang namanya distributed database. Sebelumnya, kita sudah memahami apa itu centralized database. Jadi centralized database itu ada sebuah database yang diakses secara sentral oleh bermacam klien. Nah, pada distributed database ini, database itu mungkin lebih dari satu. Mungkin juga dari setiap database itu, datanya ada yang saling beririsan atau mereka saling berhubungan. Nah, baiklah, mari kita mulai untuk mempelajari tentang distributed database ini. Database Oracle dikelola Database oleh bisa distributed dilakukan database manajemen dua sistem, jenis sama distributed seperti database system, yaitu DBMS-nya. homogeneous dan Di sini heterogeneous. terdapat Sebenarnya dua dua hal ini yang jenis merupakan hal dari umum, tidak hanya distributed di Oracle. database management Cuma system, di dalam yaitu Oracle sendiri, homogeneous dan heterogeneous heterogeneous. ini Apa ada itu namanya homogeneous? Seperti Oracle namanya heterogeneous homogen, dia services, sama, yaitu berarti bisa database dengan mengkomunikasikan tipe yang sama. antara database Di sini Oracle dengan contohnya akan database kita lainnya lakukan di menggunakan dalam perantara video suatu ini dalam ODBC. diberikan Jadi cara Excel itu untuk bisa dikomunikasikan melakukan dengan tabel-tabel di manajemen terhadap database, bisa homogeneous select insert update delete distribute menggunakan database system. Oracle HS ini, yaitu dengan menggunakan Nah, database yang link. kedua, Untuk homogeneous ini heterogeneous artinya database dia system, Oracle memiliki level ada yang sama namanya dengan Oracle database. heterogeneous Contohnya services, misalkan Oracle ada HS. dua Di database sini terpisah, bisa maka saya dikomunikasikan berkomunikasi antara menggunakan Oracle dengan database link. SQL, Nah, nanti kita akan Oracle bahas tentang SQL database link dengan ini. Excel, dengan text file, dengan akses. Jadi database-nya heterogen, jadi bermacam-macam. Tapi nanti tetap ujungnya akan menggunakan database link. Baik, mari kita memulai untuk melakukan percobaan dengan menggunakan homogeneous database system dengan DB-Link. Oke, sebagai contoh di Berjumpa sini lagi kita dengan memiliki saya, Bobi beberapa Suswanto. site. Jadi Kali di sini ini site ini kita maksudnya ada akan membahas beberapa tentang komputer yang distributed memiliki database masing-masing. pada Oracle Nah, dari Database. masing-masing site-nya database masing-masing, Misalkan, mereka punya service name masing-masing atau SID masing-masing. Di sini kita ilustrasikan bahwa site 1 punya database 1, site 2 database 2, site 4 database 4. Nah, di mana mereka akan masing-masing berbagi informasi atau saling terdistribusi datanya. Misalkan dari site 1 memiliki data tentang store, di mana site 2 nanti ada store detailnya. Baik, kita akan coba untuk memberikan contoh berupa ilustrasi sebagai berikut ini. Oke, misalkan kita punya dua database, tadi site 1 dan site 2. Di site 1, di sini saya akan contohkan saya sebuah server. Sebuah server di sini dia PC 2017 dan sekian, ini adalah alamat nama dari komputer server tersebut, nama saya tersebut dengan database-nya database di sini. Dan di sini ada user namanya Bobby dengan koneksi BobbyCon. BobbyCon ini merupakan username-nya dia, kita coba disconnect dulu. Kita lihat untuk BobbyCon ini saya bisa melakukan loginnya sebagai Bobby dan passwordnya juga sama Bobby di sini. Jadi BobbyCon ini memiliki tabel. Tabelnya adalah tabel store. Tabel store ini berisi data seperti ini. Ada store ID dan store name. Oke. Nah, di sisi komputer yang lain, di sini saya memiliki sebuah tabel namanya store detail. Ini di database yang berbeda ya. Jadi tadi di database remote, ini database berbeda. Store detail ini isinya seperti ini. Dia punya SID, item, dan price. Nah, untuk bisa mengkomunikasikannya, kita perlu membuat sebuah database link. Database link itu ada fitur di sini, di bawah, di sini ada database link. Nah, tapi karena kita membuat koneksi secara remote, jadi kita perlu membuat sebuah script yang agak perlu konfigurasi khusus. Di sini scriptnya seperti ini, lihat database link namanya mydblink, connect to Bobby, identified by Bobby tadi, user yang tadi ya, user yang di remote tadi, remote database-nya di set 1. Using description ini sesuaikan dengan informasi yang ada. Description-nya, address, protokol TCP, host-nya adalah tadi nama komputernya, portnya juga port berapa, dan SID-nya adalah XE, karena di sana juga kode ini XE. Kalau sudah, database ini kita jalankan, nanti kita sudah memiliki mydblink. Di sini, jadi kalau kita lihat database link-nya, kita refresh, kita punya mydblink ini. Nah, berikutnya kita bisa melakukan koneksi
ke sana, ke tabel sana. Jadi tadi namanya ada tabel adalah store. Jadi kita bisa melakukan select bintang from. Nama tabelnya apa tadi? Nama tabelnya adalah store at my dblink. Ya. Jadi di sini artinya datanya tidak berada di lokal, tapi datanya berada di database nasional. Jadi kita bisa di sini melakukan store ID, store name-nya apa. Jadi kita bisa melihat di sini tabelnya ada apa aja. Select bintang from, tadi kan store ID ya. Store detail. Store detail ini dari komputer lokal di sini. Jadi di dalam komputer yang remote kita bisa ambil datanya, kita sudah linkkan dan kita sudah bisa membaca datanya. Sedangkan di komputer yang lokal ini kita bisa membaca datanya seperti ini. Nah, jadi ini adalah distribute database-nya. Kalau begitu gimana? Kita bisa menggabungkan data-data tersebut. Select misalkan SID. Tadi kan di sini ini kita punya item sama price-nya ya. Kalau di kanan tadi kita punya data yang di remote database-nya adalah store ID sama store name. Saya bisa ngambil store ID, store name, itemnya apa, from, kita lakukan join biasa aja. From, kita ambilnya store at my db link, join, store detail, ini yang di lokalnya, kita kasih nama misalkan adalah S aliasnya, ini adalah SD. Joinnya on s.store id. Di sini untuk yang sd.store id. Jadi kita kan sama ya, store detail ini dia SID. Oh sorry, bukan store ID. Di sini berarti SID. Untuk yang store detailnya adalah kita gunakan SID. Nah, di sini kita lihat tertampilkan sekarang. Hasilnya adalah kita bisa menghasilkan sebuah data yang terintegrasi dari dua database yang terdistribusi. Jadi dua database terpisah, datanya bisa saling berbagi. Nah, itulah dimaksud dengan distribute database. Jadi datanya dia terpisah, kita bisa menggabungkannya menjadi satu. Itu salah satu contoh penerapan distribute database dengan menggunakan Oracle Database Link. Oke, demikianlah pemaparan materi tentang distribute database dengan Oracle menggunakan database link. Semoga yang bermanfaat. Kalau merasa saya bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.